Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan kembali mendengarkan renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami lewat renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Biar pujian ini menguatkan iman kita sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh indah. Pagi ini kami rindu menaikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh indah dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nyanyikan
katakan bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenangkan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ada dua hal mengapa ayat ini mengingatkan kita supaya kita bangun dari tidur. Yang pertama, karena orang tidur tidak sadar akan situasi yang terjadi. Pada saat kita dalam keadaan tidur, saudaraku, kita tidak tahu keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita.
Paulus menegur jemaat di Roma agar mereka jangan seperti orang yang sedang tidur, yang tidak sadar bahwa keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Paulus melihat bagaimana keadaan orang Kristen di Roma saat itu, seperti orang yang sedang tertidur. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi tidak sadar mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mereka masih melakukan perbuatan kegelapan, pesta pora, dan mabuk-mabukan. Mereka melakukan perbuatan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, Paulus menegur agar mereka menanggalkan semua itu dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan kekristenan kita saat ini? Kita juga sering tidak sadar kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan jemaat di Roma. Kita rajin beribadah, tapi kita masih terus melakukan dosa. Hal yang kedua, mengapa kita harus bangun dari tidur? Karena orang yang tidur stagnasi di tempat. Orang yang tidur sekalipun ia bergerak, tetapi tetap di tempat yang sama, tidak mengalami perubahan tempat. Jemaat di Roma tidak mengalami perubahan dalam mengikuti Yesus. Mereka masih saja hidup menuruti hawa nafsu. Mereka masih hidup dalam perbuatan kegelapan. Sikap hidup mereka tidak menunjukkan sikap hidup yang benar. Mereka masih iri hati dan hidup dalam perselisihan. Mereka masih terus melakukan perbuatan kegelapan. Ayat 14 mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Oleh karena itu, Paulus menegur mereka agar mereka berubah dan mengikuti sikap hidup seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Berapa lama kita mengikuti Tuhan? Sudahkah kita mengalami perubahan dalam sikap hidup kita? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan perbuatan dosa dan rubahlah sikap hidup yang tidak benar. Jangan lagi iri hati dan hidup dalam perselisihan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih syukur Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya renungan yang sudah kami dengar Tuhan menyertai aktivitas kami, sehingga kami melakukan kebenaran di sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.